Pada video ini kita akan membahas soal UAS 2021 mata kuliah Logika dan Himpunan. Diharapkan sebelum melihat pembahasan ini Anda sudah membaca dan mempelajari materinya. Silakan lompat ke soal-soal yang perlu dibahas pada timestamp di bawah deskripsi video ini. Selamat belajar dan selamat menikmati. Soal nomor 1, tentukan apakah argumen berikut absah. Jika argumen benar, aturan inferensi apa yang digunakan? Jika tidak benar, kesalahan logika apa yang muncul? Ini, jika ini maka ini, jika dan hanya jika ini. Misalkan ini maka dapat disimpulkan ini, oke ya. Kita buat dulu proposisinya. Kita misalkan P sama dengan C lebih besar sama dengan 0. Oke, lalu kita buat Q sama dengan mutlak A lebih kecil sama dengan C. Terus R itu min C lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan C. Lalu C ini tuh negasi P ya. Negasi P itu C lebih kecil dari 0. Terus ini sama R. Terus yang ini tuh negasi Q ya. Mutlak A lebih besar dari C. Nah, kita udah dapat permisalannya. Sekarang kita buat alurnya dalam logika, yaitu premis pertama kan jika C lebih besar dari 0, berarti jika P, maka mutlak A lebih kecil sama dengan C jika dan hanya jika ini A berada di interval min C, C. Ini berarti sama dengan Q ya, jika dan hanya jika R. Seperti itu ya. Itu yang kalimat pertama. Premis yang kedua adalah kita misalkan negasi P. Gitu ya. Terus dapat disimpulkan bahwa ini R ya. R dan negasi C, negasi Q begini. Nah, pertanyaan adalah apakah ini absah atau tidak kan? Nah, kita tahu bahwa ini tuh bentuknya seperti ini ya. Maaf. A maka B gitu kan. Kita tahu kalau misalnya ada bentuk seperti ini, itu aturan inferensi yang ada itu seperti ini nih. Misalnya kita punya A, terus secara dengan modus ponens kita dapat B kan. Lalu kalau misalnya kita punya negasi B, berarti secara modus tollens kita dapat negasi A. Ya kan? Hanya ada dua kemungkinan ini untuk mendapat aturan inferensi dari ini. Nah, tetapi di sini kita dapat ya negasi P dan P ya. Itu tidak ada di sini. Nah, ini berarti sebuah kesalahan kan. Nah, kita juga tahu kalau misalnya sebuah kesalahan itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu seperti ini. Jika kita punya A maka B terus kita buat negasi A, kita bakal simpulin bahwa ini tuh negasi B gitu kan. Ini adalah kesalahan penyangkalan hipotesis ya. Ini. Terus kalau misalnya kita punya A maka B, terus kita buat ini B, terus kesimpulannya adalah A, ini adalah kesalahan penegasan kesimpulan. Nah, di sini perhatikan kasusnya adalah kita punya A maka B kan, P maka ini, terus kita buat pernyataan negasi A, ini negasi P. Maka ini adalah suatu kesalahan penyangkalan hipotesis ya. Nah, tetapi di sini kan kita dapat kesimpulannya R dan negasi Q ya. Apakah R dan negasi Q ini sama dengan negasi dari Q jika dan hanya jika R? Gitu. Apakah dia sama dengan negasi B gitu kan? Coba kita cek dulu ya untuk memastikan itu. Negasi Q jika dan hanya jika R itu sama dengan negasi Q maka R dan negasi dan R maka Q ini ya. Terus pakai De Morgan menjadi negasi Q maka R atau negasi R maka Q. Terus pakai De Morgan lagi, ini jadi sama dengan Q dan negasi R atau R dan negasi Q. Sehingga ini sebenarnya bukan negasi dari Q ya, tapi kurang ditambahin atau Q dan negasi R. Nah, baru kita dapat kesimpulan yang diperoleh dari kesalahan penyangkalan hipotesis. Jadi sebenarnya ya kesimpulan yang bisa kita tulis di sini adalah argumennya tidak absah ya. Tidak absah karena ada kesalahan penyangkalan
hipotesis berdasarkan premis yang diberikan. Gitu. Soal nomor 2 diberikan premis sebagai berikut. Semua ujian yang mudah dikerjakan, tidak ada tantangan. Ujian kalkulus mudah dikerjakan. Kamu mengerjakan hanya ujian yang ada tantangan. Ujian analisis tidak mudah dikerjakan. Buktikan bahwa terdapat 2 ujian mata kuliah yang berbeda dengan 1 ujian tidak kamu kerjakan dan 1 ujian yang tidak mudah. Jelaskan aturan penarikan kesimpulan yang digunakan. Nah, ini secara intuisi kita langsung bisa misalkan jawabannya ya. Di sini kan satunya kita nggak kerjain dan satunya tidak mudah. Tapi di awal kita udah tahu bahwa ujian analisis tidak mudah. Sehingga kita tinggal memastikan bahwa ujian kalkulusnya kita tidak kerjain kan. Sehingga kita bisa buktikan ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu coba predikatnya ya. Kita buat predikat dan kuantifikasi. PX itu kita misalkan ujian X mudah dikerjakan. Ya. Lalu kita buat lagi QX. Itu ujian X ada tantangan. Terus kita buat lagi itu aja ya. Itu yang perlu ya. Oh ya, dan satu lagi. Kamu mengerjakan ujian X. Dan domainnya adalah domain X itu ujian. Sehingga premis pertama ini, semua ujian yang mudah tidak ada tantangan, berarti untuk setiap ujian, jika ujian yang mudah dikerjakan, PX ya, maka tidak ada tantangan, berarti negasi dari QX. Oke, lalu yang kedua kita punya ujian kalkulus mudah dikerjakan, berarti P untuk kalkulus ya. Kalkulus mudah dikerjakan. Terus yang ketiga kita juga punya kamu mengerjakan hanya ujian yang ada tantangan. Berarti untuk setiap ujian, jika ada tantangan, berarti kamu kerjakan gitu kan. X maka ini. Terus 4 adalah analisis. Ini tuh R ya. Kebalik, saya mengerjakan, gitu ya. Jika saya kerjakan maka tantangan gitu ya. Semua ujian yang saya kerjakan ada tantangan gitu kan, karena saya hanya mengerjakan ujian yang ada tantangannya. Ya, ini. Kebaliknya tadi. Terus, ini P analisis. Ini premis ya semuanya. Oke, sekarang kita harus lakukan aturan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pembuktiannya ya. Nih. Nah, dari sini kita bisa pertama kita ambil dulu ini ya. Universal instantiation. Kita ambil P calculus. Maka negasi Q calculus. Ini dengan universal instantiation dari nomor 1. Lalu ini kita bisa buat modus ponens ya, 2/5 dapat negasi Q calculus.
dari 2 dan 5. Lalu kita buat lagi universal instantiation dari 3 ya. Jadi R kalkulus, maka Q kalkulus. Nomor 3. Nah, ini kita bisa pakai modus tollens. Kan? Kita punya kesimpulannya negasi R kalkulus. Dari 6 dan 7. Terus yang terakhir kita tinggal konjungsi, kan? Kesimpulannya adalah negasi R kalkulus dan P analisis. Konjungsi dari nomor 4 dan 8. Oke, sehingga kesimpulannya telah dibuktikan ada 2 mata kuliah berbeda dengan satu ujian tidak kamu kerjakan, yaitu kalkulus, ya kan? Dari kesimpulannya kita nggak mengerjakan kalkulus. Dan satu ujian tidak mudah. Ini analisis. Oke, soal nomor 3. Tunjukkanlah bahwa jika X dan Y adalah bilangan real di mana 7X min 49Y sama dengan 1724, maka X atau Y bukanlah sebuah bilangan bulat. Oke, kita ubah dulu jadi predikat-predikat ya. Misalnya kita buat P ini adalah X dan Y di mana ini bilangan real di mana 7X min 49Y sama dengan 1724, kan? Lalu kita buat Q sama dengan X bilangan bulat terus R adalah Y bilangan bulat. Sehingga kita harus buktikan bahwa jika P maka negasi Q atau negasi R, ya kan? Oke, kita akan gunakan kontradiksi. Jadi akan kita asumsikan negasi ini P maka negasi Q atau negasi R. Ini kan berarti jadi ini ya. Kalau misalnya ini kita pecah dulu jadi negasi P atau negasi Q atau negasi R ya. Kan ya? Ini ekuivalen. Terus kita pakai De Morgan berarti ini jadi P dan Q dan R. Sehingga kita asumsikan bahwa X bulat, ya kan? Terus Y bulat. Terus 7X dikurang 49Y sama dengan 1724. Gitu ya. Lalu kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini ya. Perhatikan bahwa 7X min 49Y sama dengan 1724. Lalu kita buat 7X sama dengan 1724
plus 49Y. Berarti X sama dengan 17 per 724 per 7 ditambah 7Y. Nah, ini kan tidak habis dibagi 7 ya, berarti ini bilangan rasional, lalu yang ini bilangan bulat. Oke, berarti karena 1724 per 7 tidak habis dibagi 7, maka karena 17 per 24 tidak habis dibagi 7, maka 1724 per 7 ditambah 7Y bukan bilangan bulat. Dan X bukan bilangan bulat. Nah, ini kontradiksi dengan di awal kita asumsiin X bulat, sehingga kita udah kontradiksi. Maka haruslah ini P maka negasi Q atau negasi R, yaitu ini ya. Oke, sehingga telah dibuktikan. Pernyataan tersebut dengan kontradiksi. Soal nomor 4, untuk sembarang bilangan genap N, tunjukkanlah bahwa N selalu dapat diekspresikan sebagai N sama dengan 4 atau N sama dengan 4 min 2 untuk suatu bilangan bulat P. Nah, ini maksud dari kalimat kedua ini apa dulu ya? Kita coba telah. Ini berarti untuk setiap bilangan genap, ya kan? Berarti berarti terdapat bilangan bulat sehingga N per 4 itu bilangan bulat tersebut. Atau N plus 2. Nah, ini berarti N habis dibagi 4 atau N plus 2 yang habis dibagi 4. Ini maksud dari kalimat ini. Jadi, yang harus kita buktiin di sini adalah untuk sembarangan bilangan genap N, kita harus bisa buktiin bahwa bilangan genap tersebut habis dibagi 4, atau jika tidak berarti kita tambahin 2 dan habis dibagi 4. Nah, selanjutnya gimana cara kita buktiin ini? Awalnya kan asumsi kita kan kalau misalnya pakai bilangan genap berarti kita pakai 2K ya. Terus kita buktiin untuk 2K. Tapi di sini cara seperti ini tuh kurang tepat karena kita nggak bisa buktiin untuk semuanya gitu. Cara paling gampang kalau kita nggak bisa buktiin untuk semuanya, kita harus bagi kasus ya. Jadi sebenarnya di sini kita harus lakuin proof by cases. Nah, selanjutnya kasus apa yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan bilangan genap kan? Nah, kalau kita punya bilangan genap, kita bisa representasikan seperti ini nih. Bilangan genap pasti, kalau kita buat suatu bilangan, yang genap itu pasti satuan terakhir itu antara 0, 2, 4, 6, 8 ya. Jadi setiap bilangan bulat, kalau misalnya satuannya ini, pasti dia genap kan? Kita tahu itu kan? Nah, dan itu udah pasti. Jadi kita tinggal bagi kasusnya untuk ini ya. Apakah untuk yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8, kalau dia dibagi, apakah mereka habis dibagi 4 gitu kan ya. Nah, tapi setelah kita dapat itu, kita cek lagi. Ini mereka dipengaruhi nggak sama angka di depannya nih, gitu kan. Apakah pembagian 4 itu kebenarannya dipengaruhi oleh puluhannya? Apakah seratusannya juga dipengaruhi gitu? Apakah ribuan juga dipengaruhi? Nah, kita bisa analisa dulu ini. Misalnya kita punya bilangan yang 4 digit ya. Terus digit ke ribuan itu kita buat A, digit ratusannya B, dan digit puluhannya C. Sehingga kita punya bentuk ABC ini kalau kita jabarin ABC, misalnya ABC dan 0, kita jabarin jadi A dikali 1000
ditambah B dikali 100 ditambah C dikali 10 ditambah 0 gitu ya. Ya kan ya? Nah, kita harus cek apakah ini bisa dibagi 4 gitu kan ya. Caranya gimana kita bisa buktiin ini bisa dibagi 4? Kita bisa pecah dulu. Apakah A dibagi 100, A dikali 100 bisa dibagi 4? Terus apakah B dikali 100 bisa dibagi 4? Apakah C dikali 10 bisa dibagi 4? Dan apakah satuan terakhir yang kita bakal cek kasusnya bisa dibagi 4 gitu kan. Nah, kalau yang ini kan kita bakal cek sendiri ntar di proof by cases. Nah, untuk yang di bagian ribuan, kita nggak perlu bagi kasus ya, karena untuk setiap 1000-an, ini bisa langsung jadi 25A ya. 250A, ini kan, langsung bisa dibagi. Dan untuk bagian ratusan juga, langsung ya, 25B gitu ya, langsung bisa dibagi. Berarti untuk lanjut ke atas juga, sampai ratusan ribu juga, udah pasti bisa dibagi 4. Nah, tetapi untuk yang bagian puluhan, ini kan 10/4 ya. Ini kan belum tentu bisa dibagi 4 ya. Bisa jadi dia, kalau misalnya dia genap gitu kan, kalau misalnya dia 20, 40, 60, berarti dia bisa dibagi 4. Jadi ada satu yang bisa dibagi 4. Dan kalau misalnya dia nggak bisa dibagi 4, berarti dia harus diuji juga kan. Uji sekaligus dengan yang satuannya. Jadi sekarang kita punya kasusnya itu bukan cuman bagian satuan ya. Jadi kita juga harus uji yang puluhannya. Puluhannya kita uji ke kasus ganjil dan genap gitu ya. Ganjil dan genap. Untuk ratusan, ribuan, dan selanjutnya itu udah pasti bisa dibagi 4 gitu ya. Sehingga sekarang kita punya kasusnya adalah 5 ini dikali 2 ini. Jadi ada 10 kasus yang akan kita buktiin. Oke, sekarang kita dapat buktiin sekarang ya. Case 1 adalah untuk yang, kita mulai dari yang genap ya. Untuk yang puluhannya genap dan satuannya 0. Gimana cara nulisnya? Kita bisa buat misalkan X dikali 10 ditambah 0. Di mana X itu genap, ya kan? Kayak gini. Nah, ini untuk kasus pertama. Nah, sehingga N sama dengan X-nya itu 2K, berarti 2K dikali 10 ditambah 0. Kan? Berarti jadi 20K. Ya kan? Apakah 20K bisa dibagi 4? Gitu kan? Coba 20K dibagi 4 sama dengan 5K. Oke. Sehingga N habis dibagi 4. Dibagi 4 ya kan? Berarti ini udah benar ya untuk kasus pertama. Kasus kedua adalah untuk yang satunya 2 ya, case 2. X dikali 10 ditambah 2 untuk X-nya bilangan genap dan seperti ini ya. Oke. Berarti N-nya sama dengan 2K dikali 10 plus 2. Itu kan sama dengan 20K plus 2. Apakah D bisa dibagi 4? Kita coba. 20K plus 2 sama dengan 4 sama dengan 5K plus per 2 ya. N tidak habis dibagi 4. Oke. Karena dia tidak bisa dibagi 4, kita coba N plus 2-nya. Kan ini kan atau kan. Jadi kalau misalnya ini salah, ini harus bisa benar kan. Kalau misalnya ini juga salah, berarti otomatis pernyataan ini full salah. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ini salah, berarti ini harus benar. Jadi kita buktiin untuk N plus 2. Berarti kalau N plus 2 sama dengan, tadi N ini adalah ini ya, 20K plus 2 ditambah 2. Kan sama dengan 20K plus 4. Nah, apakah 20K plus 4 bisa dibagi 4? Ini jadi 5K plus 1. Sehingga N habis dibagi 4. Gitu. Oke, kasus ketiga ya. Itu untuk X 10 ditambah 0. Ditambah 4 ya. 4 untuk K. Untuk X sama dengan 2K
dan K bilangan bulat. Berarti N sama dengan 20K ya, plus 4. Nah, ini udah terbukti di atas, berarti dengan WLOG dari, ini bukan dengan WLOG sih, telah terbukti di kasus kedua. Udah ya, nih, kan sama kan 20K plus 4. Kita harus buktiin di kasus 3 juga sama dong. Berarti lanjut, kasus keempat ya, itu adalah untuk puluhannya genap dan satuannya 6. Berarti N sama dengan 20K plus 6 gitu kan ya. Apakah dia bisa dibagi 4? Berarti kita coba cek 20K plus 6 per 4 sama dengan 5K plus 3 per 2. Berarti N tidak habis. Dibagi 4. Ini salah ya. Terus kita coba untuk N plus 2. Berarti N plus 2 sama dengan 20K plus 6 plus 2. Sama dengan 20K plus 8. Ini berarti jadi 20K plus 8 plus 8 per 4. Ini sama dengan 5K plus 2, gitu ya. Ini berarti N plus 2. Ini N plus 2 ya. Sini N. Sehingga N plus 2 habis. N plus 2 habis dibagi 4. Benar. Terus lanjut kasus terakhir untuk yang genap, yaitu untuk puluhannya genap dan satuannya 8. Ini X-nya 2K, terus K-nya elemen Z gitu ya. Nah, ini berarti N sama dengan 20K plus 8. Nah, ini udah terbukti ya. Telah terbukti di kasus ini kasus 4 ya. Kasus 4. Kasus 5. Nah, yang untuk puluhan genap udah. Sekarang kita buat yang untuk kasus 6, yaitu puluhannya ganjil. Ini 6 sampai 10 berarti ya, kurang lebih. Jadi X 10 ditambah 0 untuk X sama dengan 2K plus 1 gitu ya. K-nya bilangan bulat. Nah, berarti N sama dengan 2K plus 1 dikali 10 tambah 0 gitu ya. Jadi ini sama dengan 20K plus 10. Berarti apakah 20K plus 10 bisa dibagi 4? Ini berarti sama dengan 5K plus 5 per 2 ya. Berarti N tidak habis dibagi 4. Kita uji untuk yang N plus 2, yaitu berarti tadi 20K ditambah 10 ditambah 2 gitu ya. Berarti sama dengan 20K plus 12. Berarti 20K plus 12 dibagi 4. Bisa nggak? Bisa ya, 5K plus 3. Oke. Berarti N plus 2 habis dibagi 4. Lalu kasus 7 ya, case 7 itu untuk puluhan ganjil ditambah satuannya 2 seperti ini. Oke, berarti N sama dengan 2K plus 1 dikali 10 tambah 2, berarti 20, ini K. 20K plus 12. Ini telah dibuktikan ya. Telah dibuktikan di kasus ke-6. Nah, lanjut berarti kasus ke-8 itu adalah X ditambah 10, X dikali 10 ya, puluhan ganjil ditambah 4 ya. 4 X sama dengan 2K plus 1, K-nya bilangan bulat.
Berarti N sama dengan 20K ditambah 10 tambah 14 berarti 14. Kita cek apakah 20K tambah 14 dibagi 4 bisa. Ini tidak ya, ini jadi 5K plus 7/2. Berarti N tidak habis dibagi 4. Terus kita coba untuk N plus 2, berarti sama dengan 20K plus 14 tambah 2, sama dengan 20K plus 16. Nah, ini berarti 20K plus 16 per 4. Ini berarti sama dengan 5K plus 4. Jadi, ini habis ya, N plus 2 habis dibagi 4. Lanjut untuk kasus ke 9 ya, yaitu untuk, ya benar, kasus ini adalah untuk puluhannya ganjil ditambah satuannya 6. Oke. Berarti N sama dengan, ini berarti 20K plus 16 ya. Nah, ini udah terbukti ya. Telah terbukti di kasus 8. Terus kasus terakhir adalah puluhan ganjil ditambah satuan 8. Sama dengan 2K plus 1 ke elemen Z. Berarti N sama dengan 20K plus 18 ya. Ini apakah bisa dibagi 4? Jawabannya adalah enggak ya, 5K plus 9/2. Tidak bisa. Lalu kita coba untuk N plus 2, yaitu 20K plus 2 plus 18 plus 2 sama dengan 20K plus 20. Berarti 20K plus 20 dibagi 4. Ini bisa ya, jadi 5K plus 5. Berarti N plus 2 habis dibagi 4. Nah. Oke, jadi kesimpulannya kita udah buktiin untuk semua kasus. Kita tinggal bahasain. Nah, karena untuk semua kasus genap bilangan tersebut dapat dibagi 4, atau ditambah 2 baru lalu dapat dibagi 4. Maka akan selalu ada P sehingga N sama dengan 4P atau N sama dengan 4P plus 2. N sama dengan bilangan genap gitu ya. Oke. Terbukti dengan proof by cases. Soal nomor 5, gunakan induksi matematika untuk menunjukkan untuk setiap bilangan asli N berlaku ini. Oke. Kalau bilangan asli berarti mulai dari N sama dengan 1 ya. N berarti dari 1, 2,
3 sampai selesai gitu ya. Nah, kita harus buktiin dengan induksi matematika. Induksi matematika kita harus buktiin pertama basis dulu ya. Ada basis, asumsi, dan induksi. Nah, basisnya adalah 1 ya, untuk N sama dengan 1. Basisnya adalah 1, kita harus buktiin ini memenuhi. Berarti sumasi dari I sama dengan 1 sampai 1, 4I ditambah 2 sama dengan 2, 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Ini berarti jadi 4 tambah 2 ya. Ditambah 2, sama dengan 2 tambah 4. Ini berarti jadi 6 sama dengan 6. Berarti benar ya untuk basis pertama. Lalu untuk asumsinya untuk N sama dengan K, kita buat berlaku X, sumasi dari I sama dengan 1 sampai K, 4I plus 2 sama dengan 2N plus 2 plus 4N. Ini ya. Induksinya adalah kita harus buktiin. Akan dibuktikan memenuhi untuk K plus 1 gitu ya. Nah, oke, berarti kita harus buktiin bahwa kalau kita taruh K plus 1 di sini juga dapat ini dengan asumsi ini ya. Oke, kita mulai dari ruas kiri ke kanan ya, karena yang kiri lebih ribet. Kita coba dulu. Sumasi dari I sama dengan 1 sampai K plus 1 dari 4I plus 2. Ini bisa kita pecah jadi seperti ini. I sama dengan 1, K plus 1. Ini K-nya hilang. K plus 1 hilang. Terus ini 4I plus 2 ditambah 4K plus 1 plus 2. Ini ya. Nah, yang ini bisa kita ubah jadi ini. Dengan asumsi ini kan, sama kan? Berarti jadi 2N kuadrat plus 4N. Ini karena udah dalam bentuk K, kita harus sebut dalam K ya. 2K kuadrat ditambah 4K. Ini jadi 2K kuadrat ditambah 4K. Terus ditambah 4K plus 4 ditambah 2, 6 ya. 6 berarti sama dengan 2K kuadrat plus 8K plus 6. Nah, kita harus buat bentuknya jadi kayak gini. 2K plus 1 kuadrat ditambah 4K plus 1. Gini ya. Kita harus bisa buktiin bentuknya seperti ini. Nah, ini berarti kan jadi, ini kan kalau dijabarin jadi 2K kuadrat ditambah 4K ditambah 2 ya. Berarti ini bisa kita pecah ya. 2K kuadratnya kita pecah, 2K kuadrat terus ditambah 4K ditambah 2, terus sisanya adalah 8K dikurang 4K itu 4K, terus 6 dikurang 2 itu 4. Nah, jadi sekarang di sini kita bisa ubah ini jadi 2K plus 1 kuadrat, terus ini bisa kita faktorin juga jadi 4K plus 1. Nah, kita udah dapat bentuk yang sama kan? Seperti yang ini. Berarti telah dibuktikan. Sudah selesai, tahap induksi juga sudah selesai, berarti telah terbukti. Pernyataan tersebut benar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini Anda semakin memahami materinya. Dan jangan lupa untuk belajar.